harapan terakhir bagi Indonesia untuk setidaknya menyamakan terlebih dahulu dan sudah selesai dengan Fanny yang di-ban. Akhirnya tidak ada Fanny, tidak ada kejadian di early game. Bahaya banget sih Fanny-nya tadi tuh. Oke, no Suyo juga. Chusin, Suyo, Yif di-ban sendiri ternyata bersama dengan Fanny. Chipkah akan dilepas oleh tim Malaysia sekarang? Karena tim Indonesia mereka punya satu chance juga untuk nge-ban atau ngebuang ke siapa nih? Alpha misal, Matilda juga kalau mereka tidak ingin menggunakan Matilda. Oke, nah ini dari Malaysia ya. Pakai jersinya jersey SRG ya. pendukung jauh-jauh. Oke, tapi untuk Indonesia mereka akan tutup ke arah mana nih? Kayaknya lumayan banyak yang terlepas sekarang. Seperti Fovius yang masih terbuka, atau coba untuk mau ngincar ke arah Matildanya terlebih dahulu, dan Chipkah yang akan menjadi band terakhir di fase yang pertama untuk timnas Malaysia? Yap. Chip. Tapi mereka bisa ngelepas Chip loh. Karena mereka bisa tuker buat Chipnya dengan Hilda. Kalau mereka mau ya. Nah, nih, oke nih. Ini mau Hilda first pick atau Chip di first pick? Ya, tergantung kesiapan Kiboy juga gak sih? Oke. Karena ya mereka harus siap dengan fleksibel pick all. Terus tapi kalau Hilda juga ternyata nggak yang jadi hero-nya Gojes banget gitu loh. Menurut aku kayaknya lebih oke pakai high loss-nya malah dibanding Hildanya. Iya, setuju. Tapi 1-1 di ban. Oke. Semengerikannya tuh kah? Kayaknya lebih ke winning condition gak sih buat tim Indonesia juga tadi, Ul? Oke. Berarti banyak yang lepas ya. Mau Fovius, mau Alpha, mau ngambil ke arah Chip. Chip? Nah, itu dia. Ini ada Chip nih sekarang. Dan kalau kita bicara soal Chip, mimpi buruk untuk tim Indonesia adalah kalau nggak salah mereka kalah deh waktu mereka ngelepas Chip ngelawan Saudi Arabia. Correct me if I'm wrong ya. Harusnya ada tuh. Dan lupakan Chip dulu untuk sekarang. Alpha menjadi first pick untuk Indonesia. Yang dimana kalau di game pertama tadi bisa dipunish terus-terusan, bisa dipagangin terus-terusan. Dan sekarang gimana caranya dari Malaysia untuk bisa memegangin hal tersebut juga, karena mungkin chipnya sekarang akan bisa digunakan juga oleh Yuns, atau kita lupakan chip? Bisa sih. Lupakan chipnya, ambil Loyi-nya. Atau Loyi dan chip jadi satu. Wow. Makin Loyi dan chip jadi satu. Chip Hilda oke juga. Karena ada chipnya loh. Wah, high loss masih ya. Dan Valentina, right, gak ada chip sama sekali. Karena udah keseringan di-ban kalinya mungkin ya nggak bawa ke strategi yang disiapin gitu mungkin ya untuk chipnya. Jadi sebenarnya masih ada chance untuk diambil nggak di prio awal juga. Dan 2 yang akan diamankan menuju ke arah mid lane kah sekarang, atau mau ambil priority hero untuk ceweknya terlebih dahulu, atau mau Gatot Kaca dulu sekarang? Gatot Kaca, apakah Gatot Kaca memang opsi bagus gitu Gatot Kaca? Tapi oke sih Gatot Kaca lah. Kali Tromer pun mungkin masih oke sih. Loyi oke, itu dia. Loyi. Tapi siapa yang lebih agresif nanti ya dengan penggunaan ultimate dan Hilda, Loyi, Hilda dan juga Alpha, right? Karena Hilda di tangan Gojes tadi kan masih bisa di pick off. Jadi kayaknya mereka ganti sekarang buat tim Malaysia. Biarkan dia lebih ngasih, oke ini pakai hero badan aja yang pokoknya tim fight-nya jangan lupa pencet revitalize dengan jalanin buat Golden Spotway. Jangan lupa pencet revitalize. Oke. Tapi untuk 3 pick awalnya Indonesia kuat sih Om ya, dengan Hilda, Alpha dan juga Louis sekarang. Dan pick ketiga dari Malaysia yang akan merespon hal tersebut, bermain ke gameplay assassin kah? Nolan yang bisa diambil setidaknya punya escape tools, atau ya mau ambil ke arah Hayabusa pun bisa. Aku suka Nolan sih ya, karena lebih instant. Dan itu dia Nolan yang langsung diambil juga, karena memang lebih instant. Dan Loyi ini mimpi buruknya jelas, nightmare-nya tuh Nolan. Kalau sampai dikejar Nolan dan pas dia lagi mau masuk rumput ada Nolan-nya, bahaya banget. Karena Nolan dengan instant burst-nya dia, wah itu sakit banget untuk damage dari fracture dan juga dengan expansion yang bakal digunakan. Dan yes, second ban fest untuk tim Malaysia nih ya. Siapa lagi nih yang bakal di-respect dulu nih? Yang belum kelihatan berarti Marksman. Udah Beatrix aja gak sih?
Oh iya, Chow masih ada Beatrix ya. Kaja, Chow, Tigreal. Tigreal. Oke. Si dengan Coach Arcadia ya, yang memang selalu cukup respect lah, dia selalu ngelihat lawannya seperti apa, anaknya juga seperti apa nih, perform nggak dengan hero-nya. Buktinya kan dikasih nih akhirnya Gojesnya buat Hylos daripada pakai Hilda. Padahal tadi dia punya chance untuk ambil Hilda loh. Yap. Tapi enggak ya, ternyata enggak prayo Enggak. banget gitu untuk Hilda dari tim Malaysia. Mungkin sudah ada evaluasi yang dilakukan juga kayaknya nih. Ya lepasin aja Hildanya. Dan band terakhir dari Malaysia menuju ke arah Hiroki Boy kah? Gatot Kaca ataupun Chow? Masih bisa ditutup sekarang? Ya, karena ini habis ini dari tim Indonesia mereka bisa langsung mengambil 2 hero ya, Romer dan juga Gold Banner mereka. Jadi ya membatasi itu bisa menjadi salah satu keunggulan juga sebenarnya untuk tim Malaysia. Gatot Kaca yang di ban. Alright, main pick off bisa banget nih. Masih ada Chow yang bisa dipakai dengan tim Indonesia. Malah Chow-nya bisa diambil di tangan Yums gak sih sekarang? Iya juga ya. Tapi ada Kaca Matrix Atau dong. Grok? Bisa, mau Ambil bisa Grok Grok nggak? bisa Chow nih Lebih seru bro. buat Malaysia. Oke. Aduh, deg-degan. Lihat sih sebenarnya. Yang mana ya? Soalnya Yum sama-sama kuat loh buat dua-dua hero itu. Ayo mau coba untuk ambil. Nah, Oh, lebih Chow-nya bahaya Chow diambil. sih memang. Sabar. Kaja Franco, Kaja Franco, Kaja Matrix. Combo Kaja idaman, Matrix ya? combo idaman maniak. Combo cepat keluarkan. Atau Grok Beatrix juga sering loh kayak Beatrix dapat langsung tiba-tiba triple kill buat cewek. Nah, kalau kayak gini berarti Malaysia lagi-lagi nih ya, mereka bakal ngincar buat 5 menit awal ya. Kayak mereka punya Chow yang bisa setup, bisa buka rumput terus-terusan buat ngebayangin Alpha-nya di mana. Screening aja tuh buat si Alpha. Oke. Mau main pick off seperti Franco Kaja Udah main pick off aja, Logic aja kan, Logic aja Beatrix kan masih bagus. Ya. Ya retail dan retail. Dan satu pick terakhir Khalid. Main agresif. Oke, Khalid di retail. Hildanya Romer atau Khalidnya nih masih fleksibel loh. Sabar dulu deh. Dan di last pick-nya biasanya kalau kayak begini ya Hero Marksman yang bisa jaga diri sendiri lah. Lunox kan yang bakal dibuka nanti? Buat Lolil? Bisa Lunox. Ya. Aman ya. Aman banget Lunox. Udah mainin kandelin si Yum saja nanti atau kandelin si Sekis. Oke. Udah kenapa tuh Yum? Dan aduh ini last pick dari tim Malaysia. Akan menuju ke arah hero dari L'Oreal. Mau ngambil ke arah mana yang lebih aman kah? Lunox, Kari, atau Bruno. Bisa sih. Bruno dengan penggunaan item yang ya hampir sama lah dengan retail ya. Husklaw Berserker, nextnya Melvic Gun siapa tahu. Itu dia untuk pick yang dilakukan oleh tim Indonesia dan juga tim Malaysia nih. Untuk timnas Malaysia dan kesempatan terakhir untuk Indonesia bisa menyamakan keadaan terlebih dahulu dan memperlebar lagi kesempatan mereka bisa mendapatkan tiket ke Grand Final karena kita akan melihat game yang kedua di semifinal 2 untuk ISF kali ini. Dan ini dia permainan agresif dari Keyboy yang membuat dari Sekis pun kali ini harus mundur dan merelakan purple buff-nya tidak diambil dan bahkan bakal cuma dipegangin lagi dan Sekis ini banyak banget waktu yang terbuang Om. Ya, itu yang kita bilang tadi ya, bagaimana mereka harus bisa memaksimalkan agar junglernya juga udah dipatahkan dan early game yang sekarang sedang diusahakan oleh tim Indonesia agar Malaysia tidak melihat early game tersebut juga. Membalaskan apa yang terjadi mungkin dari game yang pertama ya. Tapi Keyboy dengan low HP harus sedikit berhati-hati juga, jangan terlalu over aggression dan bahkan bisa terambil. Karena sementara kita melihat levelnya bagus banget, Sekis masih di level 1 loh. Iya. Masih dan bahkan Keyboy nggak tumbang nih atas adanya pertukaran damage juga dan itu dia dispersion rotation yang membuat dari Stormy agak sedikit harus terpukul mundur terlebih dahulu dan didorong lagi sepertinya kali ini dari segi orange buff yang udah mulai dibantu juga oleh Yums. Terjadi adanya penjagaan untuk Sekis dan Keyboy akan kembali mengganggu adanya pergerakan dari Sekis tersebut, tapi Keyboy udah langsung diblokade dengan adanya pergerakan dari Yums. Ya, akhirnya menginjak di level yang ketiga juga tadi buat Sekisnya. Tapi lihat, dia belum dapetin ancang-ancang sama sekali nih untuk bisa melakukan team fight. Apalagi dengan
buff yang terlambat sebenarnya yang bisa didapatkan oleh Sekis. Yap, ini gangguannya bukan cuma dari Kibo ya. Look-nya juga udah mulai menghampiri adanya pattern farming dari Sekis. Tertahan di level 3. Ini ngebuat dari Sekisnya pastinya akan semakin sulit untuk bisa mendapatkan farmingan. Tapi Retribution berhasil dikeluarkan untuk bisa mensecure. Tapi Kiboy kali ini bakal coba untuk dipunish. Flicker terpaksa harus dikeluarkan. Tapi First Blood diamankan di tangan dari Gojes. Membuat akhirnya 4 pemain yang tersisa dari tim Indonesia, mereka gak gentar. Mereka akan kembali langsung menuju ke arah setup, ke arah turtle. Oke, Retribution bagi Albert juga ya. Dan so far sih memang tekanan dari tim Indonesia ini berhasil untuk masuk. Cuman ya itu tadi Kibo yang harus tumbang. Cukup disayangkan karena di bawah menit yang kedua. Apalagi masuk yang nyebrang ke wilayah musuh di bawah menit yang kedua. Kita akan menerima extra damage juga. Aduh, Kibo terlalu itu dia dalam satu buah kopian IMU dengan Raging Sandstorm yang akhirnya membuat dari Kiboy harus ter-take down untuk kedua kalinya. Stormy bermain sangat-sangat agresif kali ini, memberikan kembali adanya sedikit healing damage menuju ke arah seorang Suns, tapi burst damage balasan yang bisa disumbangkan oleh Suns lebih menyakitkan sekarang. Ya, dan lu kembali datang nih ya. Nyamperin di purple buff, udah selesai diambil, berarti orange buffnya juga akan siap, dan diversion. Yap, tapi kayaknya Sekis sadar sih ya. Ada serangan lagi dan membuat kali ini pun dari Yums berhasil untuk dieksekusi dengan adanya Raging Sandstorm dari Kiboy. 3 kali ini Sekis memang tahu ada orang, tapi apalah daya, backupan dari Yums gak cukup. Sementara kali ini dengan ada orange buff yang udah berhasil juga untuk dicuri oleh pemain-pemain dari tim Indonesia, membuat dari Sekis akan semakin terhambat lagi. Tapi udah mulai masuk dari Luke ya, dengan adanya satu buah Power of Whiteness, dan bahkan Luke masih bisa selamat dengan Vengeance yang telah diaktifkan. Wah, ini saling chaos fight sih dari early game-nya. Dan memang dari tim Indonesia lah yang memasakkan hal tersebut terjadi agar tidak ada early snowball yang bisa didapatkan oleh tim Malaysia. Dan Lolilnya yang berusaha untuk membantu juga, berarti ada sedikit Suns. Oke, Sekis benar-benar mentargetkan dirinya terhadap sosok dari mid laner yang tidak berdaya, dengan Purify pun tidak menyelamatkan dari Suns. Dikejar lagi, dan bahkan kali ini Lolel dari top lane memberikan kembali pressure terhadap cewek dengan memenangkan dari match up range-nya. Iya, War X untuk Albert yang sudah selesai, tapi lagi-lagi nih pencurian terjadi, pick off bagi tim Malaysia. Wow, terlalu dalam gak mungkin, karena satu persatu mereka sudah mulai masuk ya ke wilayah dari tim Malaysia tanpa ada backupan di bagian belakang mereka nih, Yap, mereka mau coba untuk ganggu sebenarnya dari Kiboy-nya, tapi masalahnya damage dari Malaysia juga udah mulai kerasa, dan mereka merespon dengan tidak adanya yang sendirian lagi. Setup menuju ke arah turtle masih dilakukan juga, diversion kali ini terdeteksi oleh pergerakan dari Lolel, tapi dengan adanya turtle bisa didapatkan oleh tim Indonesia. Gojes bakal coba untuk langsung di take down, tapi Glorious back away dan revitalize yang membuat dari Gojes pun masih bisa bertahan atas banyaknya resource yang dikeluarkan oleh timnas Indonesia, sehingga tidak ada point kill yang bisa ditabung lagi oleh mereka. Yap, dan jangan lupakan nih goalnya gak terlalu jauh loh, dan ada space untuk bisa farming buat Sekis di bottom lane. Plating gold ternyata diambil dengan Sekis untuk kompensasi bahwa dia kalah tadi di early game. Yap, wah ini hampir ya full plating, tapi enggak. Hanya ada di setengah dari platingnya aja. Menginjak menit yang kelima juga udah nggak ada lagi balutan sinergi outer turret, tapi the way of the dragon, dan bahkan mengincar ke arah seorang cewek. Masih ada heavy crossbow untuk langsung mengincar ke arah belakang, sehingga kali ini Lolel satu hit terakhir masih bisa bertahan, dan bahkan diversion play dari Suns yang membuat dari Lolel pun tidak bisa kemana-mana lagi. Bermain lagi dengan adanya Arcane Shadow Strike dari Stormy, adanya Raging Sandstorm tiruan yang membuat akhirnya pun dari Suns berhasil menjadi pertukaran nyawa 1 untuk 2, tapi Yums satu hit terakhir masih bisa selamat, tapi Albert ternyata gagal untuk bisa mengincar karena Stormy. Tapi Kiboy masih hadir lagi dengan Desert Tornado, dan tidak akan ada lagi backupan yang dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia karena Sekis pun udah mulai hadir, tapi Stormy hilang, dan bahkan Sekis berhasil men-shutdown kedua dari seorang Albert, tapi pertukaran kembali terjadi, double kill ditabung oleh cewek. Wow, benar-benar team fight lebih team fight yang bisa dilakukan juga, dan Yums bermain dengan api tadi ya, low HP masih berusaha untuk nge-backupin, dan ternyata dialah yang memang harus tumbang juga, dan space bagi cewek untuk tetap bisa melakukan farming di area top lane. Sementara Luke-nya ini selalu membayang-bayangi kehadiran dari mungkin antara Lolis atau Sekis ya, dimana tidak diberikan kedamaian untuk bisa farming tenang di jungle-nya dia sendiri. Yap, tidak ada kedamaian ya. Dia tadi dirusuh terus, tapi
Untuk tim Indonesia, mereka masih mencoba untuk memberikan pressure lebih lagi dengan gold lead yang dipegang. Walaupun dari segi point kill sebenarnya masih bisa diimbangi, tapi objektif lainnya ini dikontrol penuh nih sama timnas Indonesia dengan turtle ketiga yang sudah muncul. Akankah ada perfect turtle untuk Albert? Karena Yums kali ini bakal coba untuk kembali mengganggu. Raging Sandstorm connect menuju ke seorang Yums kali ini yang terkena juga dengan adanya strafe yang disumbangkan oleh cewek. Dan bahkan Perfect Turtle didapatkan oleh tim Indonesia. Diversion play kembali memberikan serangan kejut dengan Spear of Alpha yang langsung membuat dari Stormy pun tidak berkutik sama sekali, dan bahkan 3 pemain lainnya dari tim Malaysia mereka harus mundur terkena dengan ada duality dispersion rotation yang akhirnya tidak ada penjagaan yang bisa dilakukan menuju ke arah outer middle turret, sehingga mereka harus merelakan begitu saja, dan Keyboy akan mengincar lini belakang, sehingga kali ini pemain-pemain dari Malaysia mereka memilih untuk mundur dan disengage terlebih dahulu. Wah, ini dari tim Malaysia mau nafas juga lumayan sulit ya. Karena selalu ada pemain-pemain dari tim Indonesia yang membayang-bayangin pemain mereka juga. Diversion kemana-mana. Kelihatan longgar dikit, ada Hilda. Longgar dikit lagi, diversion dipakai. Dan tim fight di-initiate dari Albert yang masih 100% untuk KDA dia sementara waktu ya. Dan dari tim Malaysia, mereka hanya akan bisa bertahan terlebih dahulu. Kalau melihat dari draft mereka juga untuk clear lane-nya sebenarnya agak cukup sulit nanti ya. Karena hanya akan mengandalkan Stormy berarti untuk Shadow Strike yang bakal bisa diberikan. Oke. Dan ini Sans udah kembali dengan gila Sans-nya juga ya, tapi The Way of the Dragon hanya membuat dari look-nya terpukul mundur saja. Diversion play kembali terjadi. Raging Sandstorm Lolel yang menjadi targetnya, dan bahkan Stormy masih berkutik untuk mundur terlebih dahulu, tapi tidak dengan Lolel yang harus hilang untuk kedua kalinya. Ini ngebuat dari tim Indonesia mereka benar-benar memanfaatkan diversion play yang akhirnya membuat dari timnas Malaysia mereka terkejut dan mereka nggak siap atas serangan yang bisa dilakukan oleh pergerakan dari Sans. Ya, ini benar-benar diversion yang menentukan segalanya juga ya, karena nggak ada yang bisa menduga sama sekali di manakah pemain-pemain dari tim Indonesia berada, dan terjadi lagi bagaimana setup yang dilakukan oleh tim Indonesia memakan korban kembali. Yap, dan The Way of the Dragon dan Stormy berupaya untuk bisa memberikan dealing damage, tapi mega kill ternyata berhasil dia dapatkan oleh cewek. Double kill menyisakan Lolel sendirian. Akankah menjadi wipe out karena inner turret pun sekarang yang akan menjadi target oleh timnas Indonesia, mengincar ke arah Lord, dan bahkan Lolel ini pun sudah mulai tertangkap lagi dengan adanya dispersion dan rotation, dan satu buah pasif base turret di arah tengah pun sudah mulai di-trigger dan bahkan di bawah menit 9. Ya, ini sangat-sangat cepat sekali ya tempo yang dibawakan oleh tim Indonesia, tidak memberikan adanya kesempatan untuk bisa memukul balik juga bagi tim Malaysia sendiri. Diversion yang selalu dipakai setiap kali ready dari Sans, dan juga jelasnya ini ditemani dengan adanya Luke bersama dengan Kibo yang selalu ngedeliver damage. Jadi dari early game, dari level 1 tadi sebenarnya strat yang dimainkan tim Indonesia berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ganggu terus-terusan untuk purple buff, buat sekisnya semiskin mungkin, levelnya tekan semaksimal mungkin Ul. Yap, dan itu maksimal banget yang dilakukan sama timnas Indonesia ya. Tentunya untuk ngebuat dari sekisnya terpatahkan dari pola farmingnya, sehingga kali ini tertinggal level. Spear of Alpha mencoba untuk mengincar ke arah seorang sekis, tapi ternyata belum ada point kill juga yang bisa diciptakan. Udah mulai merangsak masuk dengan adanya Lord yang kali ini bakal menghancurkan satu buah base turret di arah tengah. Defensif masih bisa dilakukan oleh timnas Malaysia. Lord pun harusnya masih bisa di-clear, tapi fokusnya menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu untuk bisa menghancurkan kembali adanya base turret yang tertabung. Namun masalahnya masih ada sedikit pasif nih dari base turretnya, sehingga tidak akan bisa langsung ditabrak oleh pemain-pemain dari Indonesia. Ya, mungkin masih harus menunggu sedikit ya untuk bisa pecahin dulu nih buat protection dari shield base turret bagian bawah. Tapi bisa jadi juga bakal di-end langsung ya, karena udah sangat dekat dengan base milik dari tim Malaysia. Yap, dan bahkan kali ini dari defensif yang dilakukan sama tim Malaysia, mereka masih bisa bertahan. Dan ini diversionnya aktif banget dari tadi Om. Ini Sans bener-bener memainkan diversionnya dengan begitu maksimal. Ya, pokoknya tiap ada diversion terbang semuanya ya. Tapi jangan sampai jadi double edged sword juga, karena kadang-kadang kita melihat ada satu miss moment ketika menggunakan diversion dan itu terpunish secara maksimal biasanya ya kalau ada Loi-nya juga. Masih dengan 77 second ya untuk next lore-nya, tapi Sans punya Blood Wings. Terus juga ada Windtalker sekarang buat cewek. Ini damage-nya maksimal banget tuh buat tim Indonesia loh. Ya, tapi Keyboy sendirian masuk dengan Raging Sandstorm, bahkan flicker, tapi Lolel yang menjadi pertukaran nyawa. Walaupun in the end Keyboy pun harus ditumbangkan, tapi pertukarannya tidak menjadi adil karena nggak ada hitter lagi yang bisa dimiliki oleh timnas Malaysia. Kali ini dengan adanya satu wave bakal coba tuh dihantarkan, tapi di detik 11 tadi 3 wave minion yang berjalan juga membuat akhirnya dari tim Indonesia mereka terpukul mundur, dan Storm
Stormy. Gak ada lagi tempat untuk kabur dengan Force of the Queen. Berhasil untuk bisa membuat dari Stormy pun dihilangkan. Iya, dan masih ada wave susulan di antara mid dan juga di top lane dari tim Indonesia. Mereka akan berusaha secepat mungkin untuk melakukan end terhadap game yang kedua. Tapi sepertinya masih akan bisa ditahan loh dengan tim Malaysia, Ul. Tapi sepertinya enggak, karena Gojes pun berhasil untuk bisa di instant burst. Kali ini di tangan dari Suns-nya. Tapi dengan adanya kelima pemain yang siap dari tim Indonesia, mereka hanya berpuas dengan base turret saja di area bottom lane yang berhasil mereka hancurkan. Karena dalam 15 detik ke depan akan ada Lord in Hand yang segera muncul. Karena dari item ini gold lane-nya udah timpang banget, Om. Benar, itu hampir full item ya. Buat si cewek, buat si Albert juga sama ya. Kayak item-item mereka sudah hampir jadi secara sepenuhnya juga. Tapi ya jangan sampai terlalu terburu-buru juga untuk masuk sih. Karena tetap mereka harus bisa waspada, jangan sampai ada efek comeback yang bisa dilakukan oleh tim Malaysia. Wah, ini look-nya juga udah agresif banget ya. Dia langsung memacul kepada dari Yums-nya yang typically dia bukan tipikal frontliner yang secara durability juga nggak terlalu yang tinggi, sehingga ya bisa banget kena poke terus-terusan oleh Keyboy, oleh look-nya juga yang notabene dia adalah seorang EXP dan roamer tapi punya damage juga, Om. Ya. Dan jangan lupakan dari tim Malaysia sebenarnya untuk damage mereka sih, damagernya itu kan single target ya. Dengan punya dua badan seperti Keyboy dan juga Luke akan jauh lebih mudah untuk bisa menerima atau memberikan menerima damage yang sudah dikeluarkan dengan Bruno juga. Tapi aku ngeliat tadi ada satu buah Melvic Gun. Oke, ini sudah cukup untuk Lolil akhirnya bisa make a comeback atau tetap akan ditabrak nih karena Sang juga udah bersiap dengan dispersion dan juga duality effect dengan Loyi. Tapi Yums bakal coba untuk mengincar kali ini belakang, tapi Godlike dibalaskan keadaannya, ada double kill diambil oleh cewek. Kali ini Sekis tersisa sendirian dan triple kill diambil oleh cewek dan membuat dari Indonesia menyamakan keadaan atas Malaysia. Yap, Indonesia akhirnya ya kita melihat bagaimana tempo permainan yang bisa dibilang cukup cepat di game pertama. Di game yang kedua jauh lebih cepat lagi dipersembahkan oleh tim Indonesia. Bermain agresif dari level yang pertama. Kita melihat Keyboy masuk ke purple buff. Oke. Dan ini dia recap apa yang terjadi ya di game yang kedua tadi. Yap. Dan ya let's go. Ini dia untuk sedikit highlightnya. Memang nggak ada peluang sama sekali buat tim Malaysia bisa mendekat. Begitu besarnya damage yang sudah disumbangsikan ya. Terutama buat Albert dan juga cewek tadi. Dan diversion yang secara terus-menerus bisa dikeluarkan oleh Suns. Dan inilah yang membuat akhirnya hasil akhirnya cukup gemilang bagi tim Indonesia. Lihat, begitu Keyboy juga untuk di awal-awal bisa terpick off. Tapi banyak source skill yang keluar dari tim Malaysia. Dan bahkan ini membalaskan juga ya kekalahan di game tadi sebenarnya. Game yang pertama mereka dari tim Malaysia gak kasih kita tarat mungkin untuk bisa percaya, tapi sekarang sama dibalaskan juga dengan tim Indonesia secara statistik ya. 3 turtle, 2 lord, 9 turret, 11 bahkan ya buat di orange buff. Ini angka yang cukup dominan sebenarnya bagi tim Indonesia. Jadi ya karena cukup berimbang di early game-nya, sama-sama eksplosif. Seberapa cepat lagi nih permainan yang bisa dibawakan oleh tim Malaysia nanti misalnya buat game yang ketiga ya. Karena mereka butuh untuk bisa mengimbangi early game, dan membawakan Nolan di early game emang sulit ya. Nah ini dia nih. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian menggunakan assassin dan berjumpa dengan tipikal gameplay seperti ini, itu akan sangat-sangat sulit sekali untuk bisa ngebalikin keadaan. Apalagi di awal ya. Si Nolannya kan udah gak dapat makan nih ibarat. Nah mereka udah langsung snowballnya sampai belakang karena Nolan gak dapat makan, berarti level lagi tertinggal, gak bisa ada fracture buat menangin di turtle-nya, otomatis harus ngerelain, dan berimbasnya adalah Lolil yang akhirnya juga gak bisa dapetin poin poin kemenangan buat Lolil. Gak ada lagi sesuatu yang bisa dipersembahkan oleh Lolil nih. Iya, karena udah terincar sedari awal juga, apalagi kayak backup-annya masih dalam keadaan yang dilema. Yumsnya mau bantuin ke arah Sekis, Lolelnya jadi ya sendirian, jadi karena